Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kita melanjutkan materi sebelumnya ya, yang sebelumnya sudah kita pelajari tentang instalasi Oktober CMS. Nah, hari ini kita akan menggunakan suatu plugin ya, dimana plugin ini bisa kita gunakan untuk membuat model, controller, sama nanti bisa untuk membuat halaman admin ya, termasuk menu ya. Oke, sebelumnya ini saya buka dulu project ataupun program yang sebelumnya kita buat ya. Oke, nanti teman-teman yang sebelumnya ada kendala instalasi bisa langsung tanya ke WA group ataupun ke WA saya ya. Oke, ini kemarin saya simpan di sini ya. Ini punya saya ya, yang DMI 2020A1. Kemudian kemarin saya masukkan di folder install master. Oke, ini kalau ada pertanyaan di yes saja. Kemudian untuk SMPP-nya saya jalankan dulu. SMPP. Oke, sebenarnya yang kita butuhkan kan yang MySQL saja ya sebenarnya. Cuma kemarin ada yang tanya, Pak, kita pengen buat database tapi kalau pakai command prompt atau pakai perintah yang di CMD itu agak kerepotan. Nah, ini bisa dijalankan dua-duanya, nggak apa-apa. Jadi yang atas ini untuk Apache, yang bawah MySQL. Kemudian teman-teman bisa buka nih tombol admin yang di MySQL service-nya ya. Nanti di situ akan membuka PHP MyAdmin. Nah, kemarin kan kita instalasi menggunakan database namanya Oktober CMS gitu ya. Oke, kemudian kita jalankan di sini di Visual Studio Code-nya ya. Saya buka terminal. Nah, kita bisa menggunakan perintah PHP. Coba artisan server bisa nggak ya? Oh, ternyata bisa ya. Ini jalan di localhost 8000 ya. Kita jalankan localhost 8000. Sebentar. Oh, ini karena antivirusnya mengira bahwa file server.php itu dikira virus ya. Kelihatannya seperti itu. Jadi ini nge-close ya. Oke, sebentar, ini antivirusnya punya saya matikan dulu. Oke. Saya matikan sampai komputernya di restart. Oke, ini berarti saya nyari dari downloadan lagi ya. Ini sebentar, downloadannya ada nggak? Kalau nggak ada berarti ini ada, sudah ketemu. Saya copy lagi, ada file sebentar, atau saya jalankan lagi coba ya. Nah, ini masalah kan indeksnya masih ada di sini. Saya jalankan dulu. Nah, ini betul. Server PHP-nya hilang. Oke, berarti ini harus saya copy lagi. Nah, ini hilang nih. Sebentar. Coba saya cari di menu karantina ya. Biasanya dimasukkan ke karantina. Nah, ini saya kembalikan ya. Jadi ini saya restore ya. Kemudian saya tambahkan ke pengecualian ya. Jadi teman-teman nanti kalau ada kendala seperti ini dikira virus oleh antivirusnya, tapi sebenarnya bukan antivirus sebenarnya. Oke, sudah kita kembalikan, kita jalankan ulang ya. Ini sudah ada, coba ini sudah ada running ya. Coba saya refresh langsung. Kita tunggu. Nah, ini sudah jalan ya. Halaman depannya ini masih tampilannya masih bawah. Oke, kemudian kita login ke adminnya dulu, backend gitu. Nah, ini karena sebelumnya saya sudah pernah login, jadi mungkin sessionnya belum habis. Oke. Nah, ini di atas sudah ada dashboard, ada CMS. CMS ini nanti fungsinya ketika kita pengen membuat template untuk masing-masing halaman ya. Nanti akan kita pelajari dari page, parsial, layout, konten, aset, komponen ya. Cuma nanti kita lebih banyak ke page, parsial, layout,
sama komponen dulu, nanti yang aset sambil jalan aja karena ini kan sifatnya melengkapi gitu ya. Kemudian media ini adalah untuk apa namanya, misalkan ngupload video, ngupload gambar, ngupload dokumen, nanti bisa ke sini. Terus setting untuk konfigurasi dari sisi apa namanya adminnya, termasuk gambar-gambar logo nanti bisa dirubah ya. Nanti monggo bisa di-update nanti di sini. Nah, hari ini akan saya fokuskan dulu untuk menambahkan satu menu lagi. Nanti lewat menu setting, kemudian di situ ada menu update dan plugin. Nah, sebelum ke sini saya akan membuka webnya Oktober CMS dulu ya. Oke, Oktober CMS. Akan kita kenalkan di pluginnya itu, plugin Oktober CMS. Di sini ternyata lebih banyak sekali plugin ya. Ada static page, ada form builder, ada blog. Nanti ini kita kalau pengen cara cepat bisa menggunakan ini. Cuma ini saya lewati dulu, saya pengen langsung ke builder karena nanti lebih fleksibel ketika kita pengen mengembangkan sebuah konten sesuai dengan struktur yang kita buat, cukup pakai ini gitu. Oke, ini kita buka dulu. Nah, ini digunakan untuk visual ya, artinya pengembangan programnya cukup dengan visual. Jadi codingnya tetap ada tapi nggak begitu banyak ya. Itu cara installnya simple, kita cari aja builder nanti udah muncul sendiri ya. Ini saya copy, kembali ke sini, kita cukup pilih install plugin. Oke, kita tunggu dulu. Oke, ini tinggal diketik atau di searching gini, nanti harus diketik ya, kalau copy paste nggak muncul ternyata. Sebentar, ini kok lama ya. Ini internetnya soalnya pakai yang IndiHome, cuma IndiHome agak bermasalah. Nah, ini udah muncul. Nah, ini kadang kan teman-teman mungkin bingung, ini pilih yang mana gitu. Termasuk saya kadang dulu juga bingung, ini yang mana ya kok banyak buildernya. Ya kita lihat dari logonya sama by-nya ini kan kelihatan. Builder by Renlab, sama seperti ini, builder by nih Renlab-nya sama ya. Berarti kita pilih yang nomor 2 tadi. Oke, kita ketik lagi. Nah, ini sudah muncul. Kita pilih yang builder by Renlab. Kita klik. Nah, kita tunggu. Ini adalah proses mengunduh dan menginstal. Jadi harus terhubung dengan internet. Oke, kita tunggu sejenak. Ini kalau pas koneksinya lancar nggak begitu lama seperti ini ya. Cuma emang kondisi koneksi agak lambat. Oke, sudah terinstall di sini. Untuk di settingnya mungkin tidak ada yang perlu dimodifikasi, tetapi di atas langsung sudah ada satu menu namanya builder. Oke, kita klik ya, builder. Nah, di sini nanti teman-teman di sini sudah ada informasi plugin belum dipilih. Nah, teman-teman tinggal pilih yang ke apa itu, tanda segitiga atau tanda panah di pojok kiri itu, diklik. Nah, di sini belum ada plugin yang kita buat ya, jadi kita bisa create plugin. Nah, di sini kita akan buat sebuah plugin, misalkan namanya MI ya, atau namanya masing-masing boleh. Ya, misalkan ini Vicom ya, namanya Vicom. Autornya bisa namanya sendiri boleh, nggak apa-apa. Oke, Shopee. Jadi ini saya kasih nama pluginnya Vicom, kemudian autornya namanya masing-masing. Kemudian bisa ditambahkan deskripsi di sini, boleh monggo, nah, terserah teman-teman deskripsinya apa, atau bisa ditambahkan homepage URL juga boleh. Cuma ini tak kosongi aja. Kemudian ikonnya ini bisa diganti, pluginnya ikonnya pengen apa gitu. Nah, ini kita cari aja ya. Misalkan kita cari yang mungkin agak leneh ya. Oke, misalkan
Oke, sebentar, ini nyari gambar aja bingung ya. Kayak sembarang aja ya. Ini aja. Oke, kita pilih ini ya. Ini forum B, nanti cari yang mungkin nggak dipakai orang lain lah. Oke, misalkan ini gambar apa ini, pendidikan ya. Misalkan itu, nanti boleh diganti-ganti juga. Oke, kita klik OK. Nah, ini akan melakukan generate plugin. Nah, ketika kita proses generate plugin Vcom ini, teman-teman bisa ngecek di folder plugin. Di situ nanti ada folder sesuai autornya. Tadi kan autornya Shopee ya. Nah, di situ nanti akan muncul apa yang namanya Vcom, berarti autor Shopee ini punya plugin namanya Vcom. Atau nanti teman-teman bisa membuat beberapa plugin dengan autor yang sama juga bisa. Jadi penulisnya satu tapi pluginnya banyak ya. Oke, kemudian ini kita pilih dulu, klik gitu, kita tunggu biar terpilih dulu. Kemudian kita ini mungkin saya minimize ya, minimize gitu biar nggak ganggu tampilannya. Nah, kemudian database. Nah, di sini kita akan buat sebuah struktur tabel ya. Ini kasusnya misalkan kita akan buat sebuah halaman yang simpel dulu ya. Misalkan pengen buat halaman info atau pengumuman yang simpel dulu ya, yang simpel dulu. Kita add, kita buat. Nah, ini nama tabelnya apa? Secara default nanti depannya itu ada nama autornya, kemudian nama pluginnya, belakangnya boleh ditambahkan nama tabelnya, misalkan pengumuman. Atau ini depannya dihapus boleh, tapi saya maunya kayak gini aja, karena nanti kalau dilihat di database di PHP adminnya nanti enak bacanya. Ya, nanti di sini enak. Oh, misalkan Shopee underscore Vcom underscore pengumuman. Oh, berarti ini yang membuat autornya Shopee, pluginnya namanya apa tadi? Mana tadi? Oh, namanya Vcom, kemudian tabelnya namanya pengumuman. Oke, ini seperti ini aja. Terus, oke, ini besar sekali ya. Tak kecilkan dikit. Nah, segini. Nah, di sini yang pertama kita add ID dulu. Jadi nanti setiap tabel yang kita buat otomatis ada ID-nya ya. Kita klik. Nah, sudah ada ID, dia auto increment dan sebagai primary key. Terus kita add kolom. Biasanya pengumuman itu kan judul ya. Kita isi judul. Tipenya kita isi string ya. Ini panjangnya berapa judul itu, misalkan kita buat maksimal aja 255. Kita add kolom lagi, selain judul ada misalkan isi pengumuman, misalkan konten. Nah, misalkan gitu. Ini nanti kolomnya boleh dirubah-rubah ya namanya. Cuma ini contoh saya, pengumuman itu judul kemudian konten. Konten ini karena panjang berarti kita pilih teks. Ini lainnya nggak perlu diisi ya, karena emang judul dan kalau judul kan string itu harus ada panjangnya. Kalau konten ini karena panjangnya itu 6000 sekian, saya lupa itu panjangnya berapa. Ini saya kosongnya aja. Kemudian yang ini biarkan aja, nggak apa-apa. Terus kita tambahkan add timestamp. Nah, ini maksudnya gini, kita klik ya. Nah, otomatis nanti ada create add sama update add. Artinya nanti setiap konten yang kita isi itu dibuat tanggal berapa, diubah tanggal berapa, itu ada kolomnya gitu. Kemudian ada satu lagi namanya add soft delete. Ini artinya sebuah konten kalau dihapus tuh nggak menghapus beneran ya, tapi menandai bahwa tabel itu dihapus, tapi datanya nggak dihapus ya. Nah, ini sementara ini saya nggak pakai ini karena ini opsional ya, jadi saya nggak pakai itu. Tapi kalau untuk transaksi keuangan, untuk transaksi yang sifatnya misalkan nanti pengen dikembalikan lagi, ini boleh digunakan karena ini konten pengumuman, mungkin kalau dihapus pun bisa dibuat lagi. Oke, mungkin seperti ini, kita save ya. Nah, ketika proses save ini, nah ini akan muncul sebuah namanya
kalau di Laravel ini kan emang dasarnya Laravel ya, basicnya Laravel, inilah proses migration. Nah, ngetiknya seperti ini. Ini kalau kita pelajaran di web programmingnya di lain, saya ngajarnya pakai codingan seperti ini. Oke, itu kita save dan apply. Nah, ini mudah-mudahan berhasil, karena kadang tergantung versi MySQL-nya kadang bermasalah. Oke, ini sudah kita save. Kita cek apakah tabelnya benar-benar ada atau enggak. Kita klik. Nah, ini sudah muncul ya, Shopee Vcom underscore pengumuman. Ini kalau saya lihat strukturnya sudah sesuai dengan yang kita buat tadi. Ya, ini sudah langsung jadi di sini. Struktur dari tabel Shopee underscore Vcom underscore pengumuman. Oke, kita lanjutkan. Ini sudah jadi satu tabel. Nanti kalau pengen buat tabel-tabel yang lain tinggal ditambah lagi. Oke, kita lanjut ya. Kemudian setelah membuat database, berikutnya kita buat model. Nah, model di sini sebenarnya ya, kalau kita bicara model kan itu mewakili tabel sebenarnya. Nah, di sini nanti kita akan lihat, kita add dulu ya. Nah, kita harus menuliskan kelasnya. Kelasnya apa untuk model yang akan kita buat. Misalkan namanya pengumuman. Nah, ini kalau nama kelas saya tulis pengumuman gitu aja ya. Jadi P-nya tak buat besar ya, karena memang nama kelas itu biasanya huruf pertamanya besar. Kemudian karena tadi kita buat add timestampnya kita aktifkan di tabel, maka ini kita centang. Sedangkan soft delete-nya tidak kita centang ya, karena emang tadi kita tidak buat soft delete-nya kita tambahkan enggak. Kecuali kalau tadi teman-teman menambahkan add soft delete, ini diaktifkan enggak masalah. Cuma dalam kasus yang pertama ini saya belum menggunakan yang soft delete dulu. Oke, sudah kita oke. Nah, ini akan generate kelas namanya pengumuman ya. Kita lihat di folder Shopee Vcom, di situ ada model. Nah, ini langsung ada pengumuman.php. Nah, sudah muncul di sini, namespace-nya ada, kemudian kelasnya ada, terus tabelnya ada, rule-nya nanti bisa kita update gitu ya. Jadi ini meskipun kita kerjanya secara visual, tapi kadangkala kita juga butuh secara coding gitu. Tapi itu nanti codingnya, kita visual dulu aja. Nah, di dalam model ada dua pilihan. Yang pertama form, yang kedua list. Form ini digunakan untuk apa? Tambah dan ubah. Sedangkan list itu untuk menampilkan datanya. Ya. Jadi di sini kita tampilan desain interface form dan listnya kita cukup pakai ini aja, nggak perlu desain repot-repot gitu ya. Kita main di form dulu, kita plus, kita add ya. Oke, kita tunggu. Nah, ini langsung muncul file name-nya. Nah, ini boleh diganti, boleh enggak, tapi kalau saya biasanya enggak tak ganti, saya biarkan ini aja. Nah, di dalam Oktober CMS itu ada namanya beberapa bagian ya. Yang pertama itu control, yang kedua nanti ada tab. Nah, ini karena komponennya hanya judul dan konten, jadi tabnya mungkin tidak saya gunakan ya. Tapi nanti kalau komponennya sudah banyak, misalkan biodata mahasiswa, itu ada biodata diri, ada data sekolah, ada data prodi, ada data nilai, baru nanti dibuat tab-tab boleh, biar lebih rapi gitu ya. Cuma gini, kita bermain yang di atas ini dulu. Kita add ya. Nah, di sini nanti kita tinggal milih. Nah, ini inputannya apa? Karena kita tadi judul dan isi, maka ini yang judul saya pilih yang teks single line ya. Kita klik. Nah, ini sudah muncul di sini. Oke. Kemudian field name-nya apa? Aduh, sorry, kepencet ya. Nah, field name-nya apa? Ini harus sama dengan yang di tabel tadi. Tabel tadi namanya judul. Ini harus sama. Ya, judul. Ini sudah muncul ternyata. Labelnya apa? Misalkan judul pengumuman. Komennya boleh diisi. Nah, enggak juga enggak apa-apa. Ini komen itu biasanya sebagai keterangan. Ini harus diisi apa sih gitu. Sebenarnya kayak gitu. Cuma kan di sini sudah jelas labelnya, jadi ini komennya saya biarkan aja. Oke, ini
wajib diisi berarti recruit gitu. Oke, mungkin itu sudah untuk judul sudah oke. Kemudian untuk isinya ya. Nah, isinya bisa ditaruh di kiri atau di kanan. Nah, ini kan kalau di sini kan di kanan ya. Ini misalkan saya taruh ini kan tab 1 ya. Coba saya taruh di sini dulu ya. Ini yang ini nanti aja. Taruh sini. Add. Oke, ini berarti kita pilih yang kalau text area kan nanti lebih lebar ya, lebih luas. Kita pilih namanya editor. Nah, ini ada kode editor juga. Native picture ada juga. Sebentar saya cari editor. Oke, saya turun dulu ya layarnya. Karena menunya panjang lah, sorry. Editor. Sebentar saya kecilkan dulu karena mungkin resolusinya di PC saya agak luas. Editor. Oh, ini ada, ini pakai Rix editor ya. Yang bawah nggak ada editor. Oke, kita gunakan namanya Rix editor. Kita klik. Oke, kita tunggu. Nah, ini file name-nya sesuai dengan yang di tabel tadi namanya konten ya. Kemudian labelnya kita isi dengan konten pengumuman. Terus recruitnya kita centang. Oke, mungkin itu aja yang kita edit. Oke, ini sudah jadi, ada judul sama pengumuman. Ini kalau kita turunkan ke bawah mungkin bisa nggak ya? Oh, nggak bisa ya. Oke, ini emang layoutnya seperti ini, tapi nanti misalkan pengen di bawah bisa pakai yang bawah ini ya, sebenarnya gitu. Ini kalau digeser gini bisa nggak ya? Oh, bisa, ternyata bisa digeser ke sini. Oke, mungkin tak kembalikan ke atas dulu biar. Oke, sebentar. Nah, saya kembalikan ke atas dulu ya. Ini nggak bisa turun ke bawah sini soalnya. Oke, biarkan di situ dulu. Nanti mungkin secara formnya emang karena cuma dua kolom yang diisi ya bentuknya seperti ini. Oke, ini kita save dulu. Oke, sampai sini sudah jadi untuk formnya sudah jadi ya. Tapi bentuknya kayak apa belum tahu kita, tapi nanti kita bisa cek hasil akhirnya. Terus yang kedua kita buat list. List ini berarti untuk data grid-nya ya. Jadi pengumuman yang sudah kita buat akan muncul di list ini. Kita plus lagi atau add list. Nah, ini sudah ada file name-nya. Ini tidak saya ganti, saya biarkan itu aja. Oke, ini berarti kita yang pertama ini feed-nya tadi mungkin kita isi ID ya. Meskipun ID sebenarnya nggak wajib sih, karena itu ke hidden nggak apa-apa, judul aja. Judul, labelnya kita kasih nama judul gitu. Tipenya kita sesuaikan teks ya, tipenya teks. Kemudian apakah boleh dalam pencarian? Boleh, kita cari. Kemudian ada pengurutannya, nggak apa-apa diurutkan. Kemudian selection ini saya kosongkan aja, yang sampai bawah saya kosongkan. Kita add lagi, ini konten ya. Labelnya misalkan konten pengumuman. Oke, konten pengumuman. Terus tipenya juga sama, teks ya. Terus ini kita boleh dicari juga. Nah, tapi kalau kita lihat, kalau konten ini kita munculkan di kolom itu kelihatannya kurang masuk juga ya, karena konten kan panjang. Nanti takutnya juga mengganggu tampilan. Jadi mungkin ini yang konten kita ganti dengan kapan dibuat ya. Kapan dibuat berarti ini tanggal, kita ganti tanggal. Kita ganti judulnya adalah tanggal tanggal dibuat atau tanggal gitu aja ya. Nanti teman-teman boleh merubahnya. Jadi yang konten tadi mungkin tidak perlu kita munculkan di sini karena kan konten itu sifatnya kan panjang, teksnya panjang, nanti takutnya mengganggu tampilan. Oke, itu berarti datem ya, datem.
Oke, ini bisa diurutkan juga. Kalau di pencarian mungkin nggak usah ya, karena nyari tanggal kadang lebih rumit, mending nyari judulnya. Oke, sementara gini dulu, kita save. Nanti kalau ada kurang apa-apa kita bisa nambah. Kita save. Oke, ini sudah jadi untuk model dari bentuk form sama bentuk listnya. Ini kalau dibuka gini ya ada listnya. Ini kalau dilihat juga di sini, ini sudah ada bentuk kolomnya, ngetiknya seperti ini kalau ngetik manual ya. Cuma kan kita nggak ngetik manual, ini kita ngetiknya lewat visual. Terus ada permission. Nah, ini permission nanti ini akan kita bahas di pertemuan berikutnya ya, karena ini nanti hubungannya dengan hak akses. Misalkan teman-teman buat hak akses admin pengumuman misalkan, atau hak akses operator, nanti bisa ngakses apa saja, nanti kita buat di sini. Cuma ini kita skip dulu. Nah, kita fokus ke model sama controllernya dulu. Ini kita lewati dulu, akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Kemudian backend menu. Nah, di sini kita akan buat menu yang nanti akan muncul di atas ini ya. Kita add ya, kita tambahkan. Ini sudah langsung menu item, kita klik. Ini kodenya misalkan terserah kita sebenarnya, ini kan Shopee atau nama pluginnya tadi aja, Vcom step pengumuman. Oke, labelnya misalkan pengumuman. Oke, URL. Oke, URL-nya sebentar, ini kodenya ntar, ini harusnya kita cek dulu. Untuk URL biarkan gitu dulu, kita add dulu ikonnya ya. Pengumuman biasanya lebih ke info. Oh, ini ada info. Oke, kita klik dulu. Ini bisa juga menambah submenu ya. Coba kita save dulu, dia larinya kemana. Oke, belum muncul ya. Coba kita refresh dulu ya. Refresh, menu itu harusnya muncul di atas ini. Nah, ini sudah muncul. Cuma ini kalau kita klik, larinya kemana gitu. Nah, belum mengarah ke halaman yang kita inginkan ya. Oke, kita lanjut dulu. Menunya sudah muncul di situ. Nanti menu itu akan kita arahkan ke yang bawahnya ini gitu ya. Oke, di controller kita add dulu. Tadi model sudah ya, kita add. Kita akan buat sebuah controller. Nah, ini kita kasih nama mungkin sama aja, pengumuman ya. P-nya besar. Kemudian base modelnya, nah ini sudah detect, kita ambil modelnya dari pengumuman. Kemudian menunya yang mana? Nah, ini menunya adalah menu pengumuman. Jadi controller pengumuman itu ngambil dari model pengumuman, kemudian menunya kita ambil dari pengumuman juga. Kebetulan tadi namanya sama semua. Kemudian behaviornya apa? Apakah list controller, apakah form, apakah reorder? Nah, ini kita pilih yang list dulu ya. Nanti kalau diklik akan muncul list dari data yang kita tambahkan. Untuk permission ini karena kita tadi belum mendefinisikan, jadi ini kita skip dulu. Oke, terus oke ya, kita oke dulu. Kita tunggu. Oke, ini sudah. Coba ini ada area kosong, kita klik coba. Ini munculnya apa? Oh, ini ada judulnya ya. Ini tadi sebenarnya sudah kita buat ya. Jadi ini nggak diubah-ubah, nggak apa-apa. Ya, jadi ini kita nggak merubah ini. Jadi langsung save saja. Ya. Oh, sudah kesimpan ya. Save, kita tunggu. Terus kita coba cek pengumumannya. Saya refresh dulu browsernya. Pengumuman ini sudah mengarah ke kita klik dulu apakah sudah mengarah ke situ. Kalau belum mungkin ada yang kurang. Oh, belum juga. Sebentar, kita cek dulu, mungkin ada yang
kurang tadi di menu pengumuman ya. Kita kembali ke pengumuman. Ini kita klik. Oke, ini sudah keluar URL-nya adalah shopingi_vicom_pengumuman. Jadi ini kalau teman-teman pas klik di sini kalau nggak muncul apa-apa, dipancing aja, misalkan autornya boleh atau nama, nah ini muncul tadi, dipancing aja dengan kata kunci modelnya tadi atau kata kunci dari controllernya tadi. Klik ya. Oke, kita klik sembarang, kita save ya. Nah ini harusnya bisa. Kita refresh dulu browsernya karena di sini harus update. Oke, kita arahkan ke sini. Nah itu sudah di URL bawah, mungkin kelihatan di layar mengarahnya ke URL backend Shopingi Vicom pengumuman. Kita klik ya. Nah ini sudah mengarah ya, Shopingi Vicom pengumuman. Nah, ini sudah muncul sebuah halaman di mana halamannya ini akan muncul listnya. Nah ya, jadi pertanyaan, kok nggak ada tombol tambah ubah hapus gitu ya. Kita kembali ke folder lagi. Nah, mungkin tadi ada yang belum kita checklist ya tadi ya. Kembali ke controller lagi. Nah ini pengumumannya, kita klik lagi. Kita ada beberapa yang kurang tadi. Oke, ini coba kita klik. Oke, sorry. Nah, ini soalnya loading ini. Jadi saya nunggu selesai dulu. Ya sudah, di toolbar ini sebentar. Berarti tadi kita pas generate-nya tadi ada yang keliru ya berarti ya. Oke. Coba ini dihapus dulu aja, saya ulangi ya. Ini dihapus bisa nggak ini? Oke, ini coba saya hapus manual aja karena itu kan di sini. Control. Oh ini ya betul. Oke, saya hapus dulu controllernya. Saya hapus manual ya. Oke, hapus. Oke, berarti kita tadi ada yang kesalahan membuat. Ini saya kembali ke controller, saya refresh dulu biar ini benar-benar hilang ya. Controller, add controller. Tadi yang pas checklist tadi kemungkinan yang kita salah. Pengumuman controllernya, kemudian model juga pengumuman, menunya juga pengumuman. Nah ini tadi yang harusnya tadi ini dicentang. Artinya controller ini selain list data juga bisa memunculkan form create, update, dan preview, sekaligus juga untuk pengurutannya atau ordernya ya. Nah ini tadi harusnya centang semua. Oke. Nah sudah jadi ya, tinggal kita save aja ya. Oke, sudah, kita kembali lagi ke menu pengumuman. Nah ini baru bisa. Jadi ini ada create. Ini kan datanya masih kosong ya, kita create. Nah nanti akan muncul formnya. Nah seperti ini. Judulnya misalkan jadwal kuliah. Nah di sini teman-teman bisa membuat kontennya nanti. Cuma ini kan layoutnya belum kita buat lebih rapi ya, karena emang kolomnya cuma 2. Harusnya kan mungkin ada lampiran file, ada cover gambar, ada tangga. Ini dipublish atau enggak, kan harusnya gitu. Cuma ini sebagai contoh pertama dulu, kita buat simple, isinya judul sama konten. Di dalam konten nanti misalnya konten pengumuman gitu, teman-teman bisa upload gambar juga bisa. Pengumuman. Nah ini kan video bisa dari URL atau dari embedded yang di YouTube atau dari folder bisa ya. Tapi kalau video ya jangan dari folder ya, filenya besar banget.
link, insert link juga bisa ya. Ini kalau ada linknya gitu. Atau ini apa ya? Oh, ini choose link ya. Kalau teman-teman misalkan sudah membuat halaman, nanti di sini tinggal milih halaman yang mana. Cuma saya pengen ngupload gambar ini sih. Insert, nah gambarnya bisa tarik ke sini ya, atau diklik. Nah, misalkan ini saya upload sembarang gambar ya. Nah ini gambarnya bisa ditambah caption, bisa dihapus, bisa di insert link dan seterusnya ya. Bisa dibuat style dan seterusnya. Ini tidak saya ubah-ubah, biarkan gini. Nah nanti ini kita tinggal create atau create and close, ini sama aja. Kalau create itu tidak nge-close, jadi cuma di save saja. Tapi kalau create and close, setelah create nanti langsung nge-close, kembali ke listnya tadi. Nah seperti ini sudah jadi. Ini kalau mau dirubah ya tinggal diklik aja, klik gitu, nanti kembali ke mode edit. Jadi ini kalau pengen merubah gitu. Kalau sudah tinggal di save lagi juga bisa. Itu ya gambarannya. Jadi dengan menggunakan metode ini kan ini enak. Ini sudah ada mode, sudah ada controller, sudah ada view. Nanti kalau misalkan programnya ini mau digunakan oleh user atau klien, misalkan teman-teman membuatkan program bagi orang lain atau perusahaan, nanti kita mainnya adalah di akses. Jadi kayak menu CMS, menu builder, setting ini jangan diperlihatkan jangan diperlihatkan kepada operator atau kliennya. Jadi klien itu cukup dikasih dashboard, media, sama pengumuman saja. Jadi yang 3 menu ini kita hidden. Sebagai super adminnya ya kita sebagai programmernya. Nah nanti orang lain nggak tahu kalau ini buatnya seperti apa gitu ya. Oke, itu mungkin pertemuan hari ini mudah-mudahan sangat bermanfaat. Ini tadi juga ada insert file ya, tapi tidak saya demokan, nanti bisa dicoba sendiri. Oke, terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.